Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari niscaya. Pemirsa, mari kita kaji bersama-sama sesuai dengan kitab suci yang kita yakini. Namun kali ini kami mohon maaf mengutip dua kitab suci yang berasal dari Al-Quran dan dari Alkitab Nasrani. Kita berbicara tentang Iqra Bismi Rabbik Hikmatologi. Kita berbicara membaca dengan kesadaran berketuhanan yang Maha Esa. Meskipun ketuhanan yang Maha Esa itu diyakini dalam ragam pesona, ada kesamaan sekaligus ada perbedaannya. Ketika kita mengutip sejumlah ayat yang berbeda di dalam agama, tidak dimaksudkan untuk sinkritisme. Karena bagi kami, seluruh isma itu adalah ajaran. Dan ajaran itu seringkali bertabrakan dengan keimanan dari penghayat atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus juga berseberangan dengan Alkitab atau Al-Quran, kitab suci, agama-agama yang diyakini oleh manusia pada umumnya. Jadi isma bagi kami adalah aliran, dan karena aliran maka tidak jarang aliran pemikiran itu menjadi sebuah fanatisme yang berlebihan. Namun karena kita hidup di dalam kebineka tunggal ikaan, maka tentu saja saling menghargai perbedaan, termasuk di dalamnya memahami isma, adalah keniscayaan. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara hikmatologi, maka sesungguhnya kita sedang berbicara akar utama dari pola pikir anak manusia. Ketika kita belajar filsafat, maka filsafat didahului dengan keraguan-raguan, dengan angan-angan yang melambung tinggi dan meluas untuk menemukan wisdom, menemukan kebijaksanaan. Kurang lebihnya seperti itu. Contoh saja kita bisa mengambil buku dari Ptolemaios ya, tentang pohon filsafat. Kemudian hikmatologi ini mencoba dengan serius untuk menawarkan satu pendekatan kolbu. Jadi berpikir tidak dengan angan-angan, tetapi langsung bersandar pada wahyu dari Tuhan. Jika ada yang tidak mempercayai, itu tentu saja disilahkan. Tetapi yang paling penting yakni adalah kita tidak bermusuhan, apalagi saling menistakan, saling menjelekkan. Tidak diperlukan itu. Karena manusia pada dasarnya satu dengan yang lainnya seperti yang diturunkan oleh filsuf. Jadi filsuf itu tidak semuanya pikirannya salah, tetapi justru karena kami belajar filsafat dari filsuf-filsuf yang bijak,
ya, termasuk di dalamnya Plato, Aristoteles, ya, dan yang lainnya, ya. Maka kami bisa menghadirkan hikmatologi. Tentu saja sumbangsih dari pikiran-pikiran besar seperti Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali sangat menginspirasi lahirnya hikmatologi. Tentu termasuk rekan, ya, sesama ulama yang mengkritik tentang karya Imam Ghazali, Tahafut al-Falasifah, kesesatan para filsuf, kemudian dikritik oleh sesama ulama yang legendaris juga Ibnu Rus atau Ibnu Rusyid dengan karyanya Tahafut at-Tahafut. Ya. Tentu saja kalau kita membaca karya-karya yang legendaris tersebut, tidak ada yang menista secara personal. Jadi menista secara pribadi itu tidak ada. Tetapi mendialogkan argumen-argumen atau alasan-alasan yang dianggap paling kuat menurut pendapat atau hemat para ulama termasuk filsuf tersebut. Nah, dengan hikmatologi ini kami mencoba untuk berterima kasih pada para filsuf dan para ulama, ya, para pendeta, pemikir-pemikir cendekiawan yang hebat, ya. Ada yang kami kenal dengan baik semasa dengan mahasiswa, yakni adalah eh, Romo Mangun Wijaya, sang legendaris Kalijodo Yogyakarta. Pikiran-pikiran beliau termasuk Romo Frans Magnus Suseno yang sekarang masih aktif memberikan kuliah filsafat adalah pikiran-pikiran yang menginspirasi siapapun yang mencoba untuk bersafari di taman surga, yakni taman ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya adalah taman filsafat. Dan kami mengajak saya sendiri dan saudara-saudara semuanya memasuki taman hikmatologi. Allah berfirman di dalam surah kedua Al-Baqarah, ya, ayat 269 ini seringkali kami jadikan landasan karena memang ini adalah landasan utama kami. Dia Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal sehat atau ulil albab. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sejalan, ya, dengan firman Allah dalam Al-Quran tersebut, kami mencoba untuk mengutip dari Alkitab Mazmur 111 ayat ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi baik. Puji-pujian kepadanya Tuhan tentu untuk selama-lamanya. Dan di dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 14, Tuhan pun berfirman, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi perak. Bahkan hasilnya melebihi emas. Banyak bertabur kata hikmat di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab. Dan Al-Quran itu sendiri juga satu saat disebut Alkitab. Mengapa kami sebutkan begitu? Ya karena bukan kami yang menyebutkan, tetapi Allah. Zalikal kitabu la raiba fi. Surah kedua, Al-Baqarah ayat kedua. Jadi ini adalah Alkitab, la raiba fi, tidak ada keraguan.
Hudal lil muttaqin. Di sini diawali dengan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang beriman seperti apa? Yang beriman di bawah tuntunan teladan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan saudara-saudara kami yang kami kutipkan Mazmur dan Amsal tadi adalah keimanan saudara kita Nasrani, ada Katolik, ada Kristen, Kristen pun ada Jawi Wetan, ada Batak Hurik Making, dan seterusnya. Kita tidak berbicara perbedaan, tetapi kita berbicara persamaan. Karena perbedaannya sudah jelas. Ya, kami umat Muslim berusaha secara optimal ke masjid, sedangkan saudara-saudara kami ada Pak Lukas, ya, kemudian ada Pak Adom, dan seterusnya. Saudara-saudara kami yang biasa bergaul, itu mereka ke gereja. Sedangkan saudara kami juga ada Iwayan Maruda, ini guru kami yang sempat menjadi mahasiswa kami di S2. Jadi ketika kami di tingkat sarjana program lama, beliau adalah dosen kami. Kemudian setelah kami mengajar di pasca sarjana, maka beliau menjadi mahasiswa kami. Tentu semuanya adalah indah. Dan Injil Pengkhotbah pun bertutur, semua indah pada waktunya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang ingin kita coba sampaikan pertalian dengan hal yang praksis, ya. Jadi hal yang benar-benar terwujud nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya berkaitan dengan hikmat. Atau kami menyebutnya hikmatologi, karena masuk pada rangkaian sistematika berpikir, bermetodologi, kemudian memiliki teknik analisis sekaligus juga universal, karena bisa dikaji oleh siapapun dan bisa dibuktikan oleh siapapun. Kasus tentang perang, kasus yang cukup lama tentang WTC, ya, gedung kembar di Amerika Serikat, yang semula bermaksud untuk meruntuhkan ajaran Islam. Tentu saja yang meruntuhkan itu bukan dari kelompok agama-agama lain. Kalau dia berbaju agama, maka dia jelas orang munafik. Jadi siapapun yang berbaju agama tetapi merusak tatanan bangsa negara, merusak alam semesta, maka dia adalah orang munafik. Apapun agamanya. Jadi munafik itu ada di dalam Islam, munafik ada di dalam Nasrani, ada di dalam Hindu, di dalam Buddha, di dalam aliran kepercayaan, di dalam Konghucu dan lainnya. Ini tentu saja adalah menurut hemat kami. Jika ada kekeliruan tentu saja kami mohon maaf, karena itulah pemikiran kami. Jadi siapapun yang beriman, dengan iman apapun, itu pasti akan menjaga keseimbangan kehidupan, pergaulan sosial, pergaulan berbangsa, bernegara, termasuk di dalamnya adalah bergaul dengan lingkungan atau environmental. Jadi kali ini kita berbicara tentang imanial di dalam Iqra Bismi Rabbik, hikmatologi bagian pertama atau seri ke-17.043. Dari imanial, Iqra Bismi Rabbik membaca umat manusia, membaca dengan akal hati nurani, sungguh bijaksana. Dari hati memulai, dipulangkan pada keimanan manusia. Agama dan kepercayaan apapun memiliki keimanan nyata, keimanan yang diwujudkan di dalam ibadah menghamba. Keimanan bineka tak perlu saling menista sesama, beriman dengan cara apapun niscaya manusia bijaksana. Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang,
tanggal 12 Mei 2023. Ketika kita dari imanial, artinya dari keimanan kita masing-masing. Iman, agama, dan kepercayaan apapun. Iqra bismi rabbik. Membaca atas kesadaran bahwa kita ini bertuhan. Jadi membaca apapun, membaca tulisan, membaca karya, membaca sikap dan perilaku sesama anak manusia. Yang terkecil adalah di lingkungan keluarga batih kita, keluarga inti kita. Maka umat manusia ketika membaca itu tersadar bahwa semua yang kita saksikan, sikap dan perilaku itu adalah mahakarya dari Allah Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Cinta. Karena semua yang tersaji itu ada karya langsung dari Allah Tuhan yang Maha Esa, tapi ada yang tersaji tidak langsung menjadi karya-karya anak manusia. Karena manusia itu khalifatullah fil ard, perwakilan yang memiliki atau yang diberikan kewenangan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa di dunia ini. Karena itu umat Islam meyakini la haula wala quwata illa billahil alil azim. Jadi setiap kami umat Islam khususnya itu adalah orang-orang yang tidak punya daya apa-apa. Karena tidak punya daya, maka yang berdaya kita mohon daya itu kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, ketika kita membaca ragam keadaan, maka membacanya itu dengan hati nurani yang pasti menghasilkan sifat atau sikap yang bijaksana. Dari hati nurani dipulangkan lagi kepada keimanan manusia. Jadi pola pikir, pola tindak, pola laku itu dipikirkan secara matang, bijaksana, adil, tentu lambarannya berperi kemanusiaan dan berperi lingkungan. Jadi artinya tanggap terhadap lingkungan, tumbuhan, hewan, dan seterusnya dijaga dengan baik. Maka agama dan kepercayaan itu nyata. Jadi tidak ada agama dan kepercayaan yang tidak nyata. Karena setiap anak manusia berkarya, maka karyanya itu sebagai pengejawantahan dari Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai perwujudan anugerah Maha Cinta. Karena itu karya kita, baik karya lisan, karya tulisan, karya yang berwujud benda, tak benda itu niscaya tidak menista, tetapi menebarkan rasa cinta kasih yang tulus, tak disertai kemunafikan. Jadi keimanan itu mewujud dalam segala ibadah. Dalam Islam ada ibadah yang bersifat umum, begitu ya. Ada yang bersifat mahdo. Jadi mahdo dan ghairul mahdo. Yang mahdo, sholat, zakat, haji, dan seterusnya. Tetapi yang ghairul mahdo itu sangat banyak. Lebih banyak daripada yang mahdo. Yang ghairil mahdo tersenyum dengan tulus ketika kita berpapasan dengan seseorang. Bahkan di saat kami berjalan-jalan pagi. Ya. Terkadang kami menyapa duluan, terkadang beliau yang berpapasan menyapa duluan. Sekedar kita mengucapkan, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Selamat pagi bukan paginya yang selamat, tapi ketika pagi itu kita dalam keadaan selamat, betapa senangnya. Dan tidak jarang orang yang beriman ketika berpapasan dengan orang, ketika tidak menyapa, ada doa di dalam hati yang disampaikan. Semoga dagangan orang itu laris.
kalau dia sedang mengayuh sepeda atau sedang bermotor sambil berjualan. Ketika ada orang yang berjualan di tepi jalan, secara hikmatologi, karena panggilan imanial kita, maka kita mendoakan dalam hati. Mudah-mudahan saudara kita yang berjualan itu laris. Bahkan tak jarang ketika kita membeli sekedar gorengan, ada puhung goreng, ketela pohon goreng, ada gedang goreng, ada heci dan seterusnya, atau OT-OT. Setelah membeli dan membayar, kita pun bisa berucap, Ibu, mudah-mudahan laris berkah. Assalamualaikum. Sungguh, ketika kita berhikmatologi, itu kita tidak mengandalkan otak semata, tetapi lebih berpikir dengan kolbu, sesuai dengan Al-Quran, bahwa yang buta bukan mata, yang tuli bukan telinga, tetapi hati. Kalau begitu, merdekakanlah hati untuk berbicara. Dan di dalam Alkitab tadi disebutkan bahwasanya permulaan hikmat itu adalah takut kepada Tuhan. Artinya bahwa takut itu adalah takut Tuhan itu marah. Takut Tuhan itu tidak suka pada perilaku kita. Sehingga kita berupaya untuk menyenangkan Tuhan lewat mengasihi sesama anak manusia. Betapa indahnya. Karena itulah dalam Amsal 3:13 itu dituturkan, berbahagialah orang-orang yang mendapatkan hikmat. Dilanjutkan sampai ayat ke-14 itu, orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi emas, melebihi perak maksud kami, ya, melebihi perak, dan hasilnya melebihi emas. Sungguh tamsil yang sangat luar biasa. Karena itu, netizen, pemirsa yang tercinta, kalau kita belajar hikmat, maka sungguh keimanan Bhinneka tak perlu menista sesama. Kemudian dengan beriman, cara apapun, niscaya manusia bijaksana. Karena bijaksana, maka manusia sekali lagi tidak netral. Ya. Suara kami memang tidak seperti suara pejabat dan suara peraturan perundang-undangan, ya. Tapi kami tetap akan bersuara. Karena hikmat itu tidak netral. Siapa yang berhikmat kepada Tuhan Allah, ya, ada yang menyebut dengan sebutan-sebutan lain, silahkan. Maka hikmat itu adalah hikmat kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Dan tidak netral. Karena dia mesti pergi ke gereja, mengimani Alkitab dengan baik, menebar kasih dengan baik. Dan siapapun yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia mendapatkan kebajikan-kebaikan yang banyak dan kebaikan yang banyak. Salah satu ditandai dengan keimanan. Apa ya Rasulullah tanda keimanan seseorang? Ketika dia berangkat ke masjid, pulang kembali ke rumahnya, maka dia tanda orang yang beriman. Tentu saja memelihara tangannya, kekuasaannya, memelihara tangannya, karyanya, memelihara lisannya, perintahnya, memelihara lisannya dalam pergaulannya, memelihara matanya dari pandangan-pandangan yang tidak baik, memelihara telinga, menyaring apapun yang didengar dengan baik. Semoga Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT senantiasa merahmati kita semua bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa dunia. Kita perhatikan bersama bahwa peperangan yang nampak tragis tak jarang membuahkan. Islam justru dipelajari, Al-Quran justru dipelajari dengan hikmat. Dan karena dengan hikmat, maka saudara kami, ya, yang ada di Palestina, ya, dan saudara kita yang menyerang Palestina, ya, itu ya saudara semuanya. Hanya saudara ada yang menyimpang dan salah, ada saudara yang
tetap dalam keimanan dan kebenaran yang nyata. Kita doakan mudah-mudahan gencatan senjata segera berakhir dan orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam itu benar-benar dengan ketulusan hati dan tidak pernah akan membenci agama yang ditinggalkan. Demikian juga orang yang meninggalkan Islam, silahkan, tetapi jangan pernah menista agama yang ditinggalkan. Terima kasih. Semoga sekali lagi Allah Tuhan yang Maha Esa memberkati. Alhamdulillahirabbil alamin.